kembali lagi di YouTube channel aku, Sosok Kita Family. AA, Akang, Teteh, Neng, semuanya Wa, Abah, Nenek, segala rupanya disebutin. Nah, aku hari ini ada di Bandung dan aku udah janjian sama salah satu sahabat aku dan kakak aku. Siapa dia? Penasaran? Sekarang aku lagi di jalan mau jemput pastinya ya. Nanti bakal ketemu sama sahabat aku ini ya. Oke. Sendirian aja? Sendirian. Ya Allah, Tete udah lama ya? Udah lama ya? Apanya udah ketemu sama aku. Oh iya tuh. Ya udah ampun. setahun ada kali ya? Lebih meren? Lebih gak sih? Masa sih? Lebih lah ya. Iya lebih. Nah, akhirnya aku ketemu sama ini dia, Teh Baby Margareta. Siapa yang nggak tahu ya kan? Ini teman kita. Iya. Udah lama gak ketemu nih, Akang, Teteh, guys semuanya ya. Baru sekarang aku tuh sengaja ke Bandung karena udah lama cuman wacana doang pengen ketemu, akhirnya kesampean sekarang. Kebetulan aku tuh mau bukber sambil ngajak Teh Baby juga. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih awal mula ketemu sama Teh Baby. Tahun kapan ya Teh dulu ya? 2000. Pertama kali ketemu kayaknya waktu bintang tamu sitkom. Sitkom apa ya? Sih, Oh iya benar-benar sama Raden Ayu sama Denny Cagur kan. Kenal dulu, di situ ya? Di situ. Ya Allah itu tahun berapa? 2015 ada. 2015. Enggak, Nek. Mungkin 2014-an kali, 2014, apa 2013 kali ya? Segituan nih dulu ya. Ya Allah, Teh Baby tuh lagi hits banget lah waktu itu ya. Luar biasa. Enggak, dulu kan emang hits dan Teh Baby meren. Ya udah. Akhirnya tuh aku berteman baik. Tuh sudah bisa deh. Akhirnya aku berteman baik alhamdulillah sampai sekarang. Sampai Teh Baby nikah, aku nikah, udah punya anak, semua udah punya keluarga masing-masing. Masih ya Teh ya alhamdulillah ya. Sampai adik-adiknya juga aku kenal. Alhamdulillah. Teh, gimana kabarnya, sehat tapi Teh? Alhamdulillah baik. Kenapa suara kamu sorak sih? Aku udah berubah sekarang suaranya, udah jadi bukan penyanyi. Pelawak. Iya, gimana kabarnya, sehat kan? Sehat. Anak di rumah sehat. Sehat, tapi si Sydney lagi biasalah batuk. Biasa anak kecil makannya permen, es krim. Susah dilarang. Apalagi kan sekarang rumah orang tua itu dekat warung, jadi tiap hari mie jajan, mie minta uang. Udah tahu jajan. Udah tahu jajan. Umur berapa sih emang? 3,5. Oh 3,5, aku sih 3 tahun, berarti beda setengah tahun ya sih sama si Abizar ya. Oh oke. Tapi by the way sebelumnya aku mau belasungkawa dulu turut hatinya Teh kemarin. Ya ampun, aku juga kaget banget Teh ini. Astagfirullahaladzim, aku tahu di arisan di share tuh ini ya Allah, langsung kan aku kan ya Allah Teh, bener-bener deh ya. Aduh, teman dekat, teman main. Makanya coba aku juga tahu, aku juga kenal sama suami ya, sama almarhum ya. Makanya aku juga kesini tuh pengen ngobrol gitu ya. Maksudnya bukan kayak pengen apa sih, ya tahu lah gitu kenapa dan bagaimana Teteh nanti ke depannya gitu kan. Siapa tahu dengan ketemu sama aku ya bisa merilekskan pikiran gitu kan. Belum apa-apa udah berkaca-kaca dulu jadi nggak enak. Aku mau nanya nih juga Teh. Tapi aku tuh penasaran, itu almarhum Teh sakit apa gimana sih? Iya. Sakit. Aduh, jangan. Salah deh aku. Tapi nggak apa-apa kan Teh, ini pengen tahu kan, aku emang merasa teman dekat Teh Baby, jadi aku juga kaget dan rewas banget gitu, kayak kok dengan tiba-tiba gitu, kenapa kan Chris itu kan maksudnya biasanya sehat-sehat aja gitu kan, lihat di Instagram tiba-tiba ada kabar seperti ini. Apakah sakit langsung bagaimana ya? Emang sebelumnya kan emang jarang sakit. Kalau sakit tuh emang cuma bentar-bentar gitu. Terus ya Teteh ngerasa selama ini emang dia kuat sih, emang jarang sakit. Makanya kalau dia bilang baik-baik aja, berarti ya emang baik-baik aja gitu. Terus ya salahnya sih ya Chris tuh nggak jujur gitu sama Teteh. Kalau dia tuh sebenarnya nahan sakit gitu. nahan sakit. Nahan sakit.
dengan Chris tuh nahan kesakitan kayak, tapi ya itu salahnya nggak jujur gitu sama teteh. Jadi 2 minggu terakhir sih sakit parahnya itu karena makan nggak dijaga. Dia kan makannya yang selalu kolesterol tinggi. Kalau di rumah kan kalau masak pakai santan terus gitu kan, padahal aku tuh tahu gitu kalau santan tuh sebenarnya nggak bagus, itu kan kolesterol juga. Tapi waktu itu almarhum bilang enggak, santan tuh bagus, itu katanya dari kelapa bilang gitu. Terus aku mikir gini, oh ya udah, mungkin kan kalau almarhum lebih tua dari teteh banyak ya, jadi pasti lebih tahu lah. Lebih tahu, masih mikirnya kayak gitu, lebih tahu, pengalamannya lebih banyak, ngalamin suka dukanya lebih banyak. Jadi oh ya udahlah, kalau menurut dia bagus ya udah biarin gitu kan. Terus waktu sakit parahnya sempat teteh tawarin mau ke UGD enggak, yuk diantar gitu, karena teteh tuh ngelihat kayaknya malam itu tuh emang seumur rumah tangga sama almarhum tuh baru kali itu aja dia ngerasa yang kayak kesakitan banget gitu, nggak bisa tidur, gelisah. Terus dia ngeluh di sini di punggung sakit sampai minta bantu ditempelin salon AC, koyo kayak gitu. Terus minta dikasih balsem kayak gitu kan biar enak gitu, tapi kayaknya nggak, kurang ngebantu gitu. Terus ditawarin ke UGD nggak mau, nggak usah katanya, udah nanti juga hilang kok katanya. Berarti maaf maksudnya kayak sakitnya tuh sakit apa gitu kalau misalnya? Karena kan emang selama sakit tuh nggak pernah mau dicek ke dokter nih, nggak pernah mau dibawa ke dokter, padahal nggak tahu padahal teteh juga apa sih namanya, punya saudara dokter gitu ya. Istilahnya free lah, namanya saudara mah udah tinggal datang aja, tinggal cek. Tetap nggak mau. Terus dia selalu bilang enggak kok, aku oke kok, aku baik-baik aja. Oh ya udah, berarti baik-baik aja, aku kan percaya sama dia kan. Taunya dia tuh ternyata nahan sakit. Setiap teteh pergi ke kafe untuk kerja, ternyata almarhum tuh kata pembantu di rumah, teh si bapak tuh katanya di kamar terus, katanya ngeluh sakit, katanya pokoknya gelisah kayak gitu. Tapi kenapa ya kalau pas teteh pulang dia selalu yang gagah gitu, nggak pernah ngeliatin kayak gitu. Nggak mau ngerepotin teteh juga apa gimana sih, kan aku nggak tahu. Cuman kan pokoknya pas itu kabar aku dapet Om Chris meninggal tuh luar biasa, aku kaget pisan teh. Soalnya nggak nyangka dengan tiba-tiba ya itu teh. Coba maksudnya gini, teh baby itu baru lahiran, ini berapa bulan yang kecil sekarang? Setahun ya. Jadi kemarin ulang tahun tanggal 7 April. Ya kita wedding anniversary tanggal 1. Aku juga ulang tahun tanggal 1. Iya, waktunya berdekatan banget gitu. Pas dia meninggal, terus berapa minggu kemudian wedding anniversary, terus ulang tahun teteh, terus ulang tahun anaknya kecil gitu. Ya Allah, aku lihat postingannya adanya Sydney di Instagramnya Abizar aja tuh kayak sedih banget teh pas ulang tahun. Kita masih ngerasain ya Allah si teteh gitu ya, udah sama anaknya yang masih kecil ya. Kita kan nggak pernah tahu ya orang meninggal tuh ya kan pasti bakal meninggal semua orang juga. Terus dengan tiba-tiba kayak gini ya dihadapkan dengan Sydney berapa sekarang 3,5 tahun dan adanya setahun ya, harus ini fight sendiri gitu ya. Teteh pulang ke rumah orang tua ya, yang sekarang tinggal bersama orang tua makanya gitu. Tapi alhamdulillah si teteh kuat ya, maksudnya dengan segini teteh masih bisa kerja, sekarang punya bisnis kafe ya kan. Karena mau nggak mau memang kan anak kan harus tetap ini ya teh, harus tetap ya banyak kebutuhan lah, harus tetap berjalan gitu. Jadi sedih teh. Jadi melo ini teh, aku tuh baru pertama ketemu jadi sedih. Coba puasa insya Allah. Nggak puasa. Teteh, ini aku juga pengen tahu kan, dulu kan teteh tuh waktu pas deket sama, udah nggak usah sedih-sedih lagi ya, kasihan. Jadi sekarang aku mau nanya mana aja, dulu sebelum menikah tuh kenal sama almarhum tuh di mana? Memang dulu aku tanya cuma teteh kayak PDKT doang gitu. Maksudnya dulu awal pertama kenalnya di mana sih sama almarhum? Ketemunya dulu di Jakarta ya, di itu di kafe di mall apa Lotte Avenue itu. Lotte Avenue, oke. Terus itu kan ada kafe khusus, biasa kalau orang-orang bule itu kebanyakan nongkrongnya di situ. Oke. Jadi ketemunya di situ. Terus kan teteh ngerasa mau cari apa lagi sih, udah cari suami mah yang mendingan yang
jauh lebih tua biar ngomong gitu kan. Iya. Terus dia juga nggak orangnya nggak ribet kan, kalau orang luar itu nggak pernah ngeliat background kita gimana gitu. Jadi ya udah, terus orang tuanya juga nggak welcome gitu. Welcome gitu kan, nggak lihat status teteh gitu, terus sama anak-anak keluarga juga welcome. Ya udah, emang jodohnya sama almarhum gitu kan. Iya, jadi semuanya gitu ya? semuanya jadi dimudahkan gitu kan, dari ngurus dokumen segala macam kan. Tahu sendiri kalau nikah sama WNA itu kan dokumennya tuh cukup ribet ya, cukup pusing gitu ngurus-ngurus. Tapi semua dilancarin karena emang ternyata kan almarhum memang jodoh gitu, berjodoh sampai maut memisahkan tuh emang benar ya. Emang beda berapa tahun sih teh sama almarhum teh? Sekitar 20-an. 20 tahun. Luar biasa, 20 tahun bedanya. Tapi teh aku juga pengen tahu. Jadi ada jadi almarhum udah meninggal itu belum 40 hari ya? Belum ya? Belum, nanti 40 harinya 22 April. 22 April, oh, oke. Ada hal yang bikin teteh dikagumi nggak sih sama almarhum gitu, apa gitu yang nggak bisa lupa gitu, yang inget terus teh apa gitu? Banyak ya, yang bikin ya pokoknya teteh nanti bisa lupa pisan tuh apa sih teh gitu? Satu aja yang emak gitu ya, tiap hari hampir almarhum yang masak untuk makan siang, makan malam, sering banget masak karena emang almarhum tuh hobi banget masak. Terus dia suka ngajak main Sydney gitu, cari kuda ke perumahan belakang gitu, main motor-motoran. Jadi sekarang sedihnya Sydney kehilangan sosok Daddy. Itu yang sedih. Ya itu makanya ibu juga lagi sedih banget pasti gini. Sydney dengan usia 3,5 tahun, teteh ngasih taunya tuh gimana gitu dengan nggak ada dedinya di sampingnya sekarang. Teteh kumaha misalnya, aduh aku nggak kebayang soalnya. Jelasin juga belum ngerti sih kalau terus gimana kalau dia nanya gitu. Ya mungkin nanti kalau udah gede kali ya pasti ngerti. Tapi kalau sekarang kalau ditanya Dedi kemana, Dedi tidur, Dedi sakit gitu. Tapi teteh saya selalu ngingetin Sydney kan, aku liatin video-videonya waktu lagi main sama Sydney gitu kan. Jadi biar anak tuh nggak lupa gitu sama Dedinya. Terus ya maksudnya dia sering nanya gitu, Dedi mana? Aku aja kalau habis ya, mama kemana gitu kan. Ya kerja, nah ini sekarang kalau Dedi mana? Kita cuma bilang tidur gitu, tidur. Terus dia bilang apa? Oh Dedi sakit ya, Dedi tidur, udah cuman gitu aja sih. Ya kan dia ngeliat yang nggak ada di rumahnya gitu kan. Terus dia cuma iya aja gitu. Cuman gitu aja, cuman ya teteh emang sering ngeliatin sih video-video waktu almarhum main sama Sydney, biar Sydney tuh nggak lupa gitu kalau dia tuh punya Daddy gitu kan. Iya. Kalau anaknya kecil mah udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, masih terlalu kecil sih. Makanya dengan usia 3 tahun itu kan lagi demen ngobrol ya, gitu kan teman-teman. Jadi kebayang banget kalau misalnya nanya anak aku aja papa mana gitu. Jadi saya teteh harus bisa jawab gitu gimana caranya supaya Sydney nggak sedih gitu. Tapi keadaannya gimana ya teh ya? Ya itulah maksudnya aku cuma dan nggak mungkin ya dapetin sosok yang bisa gantiin sosok Dedinya itu nggak mungkin ada gitu kan. Dan saya teteh juga nggak mungkin gantiin sosok Dedinya dengan orang lain gitu kan, kayak nggak ikhlas gitu. Ntar dulu lah gitu. Iya lah, maksudnya nggak sekarang juga, maksudnya yang penting teteh sih udah alhamdulillah masih bisa kuat, masih bisa fight buat jalanin hidup. Ya mau nggak mau kan dipaksa harus kayak gitu. Aduh agak berat ya kalau udah ngomongin anak ya. Kita aja kalau nih mohon maaf nih, gue aja kalau lagi berantem ribut dikit aja tuh suka kalau tetep nggak ketemu nanyain papanya agak gimana ya teh, walaupun masih ada. Ini kebayang udah nggak ada, tapi harus tetap bisa jelasin walaupun kayak gini keadaannya. Ya umur mah nggak ada yang tahu ya Neng ya. Iya benar. Kalau kita lagi ribut gitu sama suami atau apa harus sering cepat minta maaf. Kita kan nggak tahu umur mah sampai kapan gitu ya. Kita namanya rumah tangga
mau istri mau suami pasti ada kekurangan kelebihan. Kita tuh harus bisa nerima itu kekurangannya, kelebihannya gitu. Jangan dijadiin masalah, hal kecil digede-gedein. Udah diterimain aja, emang jodohnya sama itu gitu loh. Jadi jangan sampai menyesal nanti kalau pas udah nggak ada. Bener. Penyesalan tuh emang seperti air. Iya. Gitu. Ya aku juga sih kadang suka curhat juga sama Teh Baby ya, masalah keluarga aku juga. Maksudnya ya bukan cuma sahabat aku tapi juga sebagai kakak aku. Udah lama banget lah kita berteman gitu, sampai akhirnya juga kadang aku, Teh ini aku gimana ya, Teh ini gimana ya. Makanya pas Teh dapet ini ya ibaratnya kayak musibah ya, maksudnya ya sedih aja gitu. Makanya aku samperin juga sambil pengen tahu kabarnya. Ya Allah, ini mah jadi pelajaran berharga buat bener. Teteh juga, terus buat yang lain juga. Makanya Teteh kasih tahu juga buat Neng gitu kan. Namanya rumah tangga ya harus sabar, saling mengisi, saling ngalah gitu. Jangan sama-sama keras kepala, udah gitu aja. Walaupun aku kadang keras. Aduh, jadi melo gini ya, aduh Gusti, aduh ya ampun. Udah, jangan sedih-sedih Teteh. Ya sedihnya sih Neng. Ya pastilah itu mah. Sedihnya waktu sakit tuh Teteh nggak yang ngerawat, Nggak ada yang di samping dia. Teteh ngerasa nyesel gitu kan. Kenapa sih pas dia lagi sakit keras gitu nggak benar-benar ngerawat suami. Ya salah juga sih nggak maksa suami ke dokter gitu. Kalau maksa aja ya mungkin sekarang juga masih ada kali ya. Kadang suka berangan-angan, aduh coba kalau aku paksa ke UGD, coba kalau saya paksa ke dokter gitu kan, atau manggil dokter ke rumah deh. Kan kebetulan tetangga yang depan dokter, kenapa sih nggak manggil dia gitu, pura-pura mau menjamu makan dinner atau apa, kan bisa alasan kayak gitu sambil periksain almarhum gitu ya. Kenapa nggak kepikiran ke situ gitu loh. Jadi kadang kenapa sih aku tuh nggak peka gitu loh. Ya itulah Kesel banget pasti ada penyesalan sih, mau gimana pun, tapi ya udah takdir ya Teh ya, mau gimana lagi. Yang penting Teteh juga ya harus kuat, nggak mau Teh harus kuat beneran. Insya Allah bisa. Terus Teh ini kalau misalkan udah ngomong kayak gini, harapan maksudnya ke depannya tuh Teh akan gimana, udah punya planning atau bagaimana nggak sih dengan keadaan Teteh seperti sekarang gitu ya? Ya doain aja lah. Mudah-mudahan Teteh tuh bisa ngedidik anak-anak, itu yang paling susah sih ya, ngedidik anak. Jadi anak yang soleh dan soleha gitu. Apa sih namanya? Dampingin anak sampai jadi sukses nanti, sampai nikah nanti, sampai nanti punya anak cucu gitu. Mudah-mudahan Teteh juga ada umur panjang gitu buat dampingin anak-anak sampai Teteh juga sehat gitu. Terus ya. Amin. Iya. Aduh ya ampun, aku belum ketemu yang kecil loh Teh. Ada di rumah. Iya. Aduh, jadi mellow gini ya guys. Ya Allah, Teh maaf loh Teh. Aku jadi bikin kamu jadi sedih dan nangis. Tapi seenggaknya aku udah tahu dan Teteh juga mungkin udah lega juga ya sedikit gitu kan, sharing sama aku. Aku juga jadi tahu penyebabnya Om Kris meninggal. Padahal terakhir waktu di Bali kan, waktu nawarin berlian, ya kan? Waktu nawarin berlian tuh masih kayak sehat, nawarin selfie nih mau nggak gitu kan, ini temen biasa nawarin berlian aku juga mau. Ya itulah, emang udah pernah whatsappan juga, tapi ya itu emang gak ada yang tahu sih, umur mah nggak nyangka itu dengan tiba-tiba aja gitu meninggal tuh langsung. Jadi meninggal. Dan Teteh lagi nggak di rumah lagi nggak di rumah, lagi di kafe, tertidur aja di meja makan gitu. Kirain tidur, maksudnya gini di meja makan di situ. Biasanya emang 2 minggu terakhir sakit tuh emang selalu tidur di meja tertidur ya. Kadang kalau misalkan Teteh datang sama Cindy kan berisi suka bangun. Kok ini nggak bangun-bangun, dan begonya Teteh malah nungguin dia bangun. Kok nggak bangun-bangun padahal emang udah meninggal. Jadi setengah jam kemudian malah Teteh baru sadar buat bangunin. Sudah dibangunin udah nggak ada respon. Mau diangkat diberdiriin gini juga berat kan, badannya kan emang besar gitu. Manggil tetangga yang depan, terus tetangga yang sebelah juga datang gitu. Pas diberdiriin gini tuh udah semua biru. Teteh mah di feeling dalam hati ini pasti udah lewat gitu. Cuma Teteh masih yang berharap udah deh bawa ke UGD, mudah-mudahan dengan dipacu jantung bisa tertolong lagi gitu. tapi sempat dibawa ke UGD
dipacu jantung, disuntik 2 kali ini biar respon jantung ada lagi, tetap nggak ketolong karena meninggalnya udah mungkin lama, 2 jaman, 3 jaman. Kita juga kan baru sadar 2,5 jam baru dibangunin, padahal iya. Aduh, ya udah deh kalau gitu. Satu lagi teteh harapannya buat kedepannya teteh nanti dan anak-anak mungkin apa? Ya doain aja ya teman-teman semua, mudah-mudahan teteh kuat harus menjalani hidup sama anak-anak, bisa survive gitu. Iya. Gitu aja sih. Iya. Doain supaya anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa mendoakan dedinya nanti ya. Iya. Pokoknya teteh biar diberi tempat yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Oke, karena udah mau buka puasa ya guys, jadi agak mellow nih, gue juga jadi nggak mau bergebu-gebu. Aduh ya Allah, ini zaman di apartemen nyatanya Gusti atau tahun kapan ya udahlah gitu kan, suka tidur di rumahnya. Iya bener ya Allah, ini zaman baheula pisan lah, udah bangor juga udah pernah nyatanya gitu tah kalau bahasa Sunda nama. Sekarang udah jadi ibu-ibu, udah punya anak semuanya, udah diem aja. Anak kamu mah masih muda tuh, perjalanan masih jauh. Kalau teteh mah harus fokus ngurus anak sekarang. Iya, kan aku juga harus ngurus anak sambil gitu kan. Ya udah, ini karena mau buka puasa, kita tutup aja perbincangan dan obrolan aku sama Teteh karena emang kita mau makan juga. So terima kasih ya, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Terima kasih ya Teh ya. Ya sama-sama. Yang kuat Teh ya. Ya, Insya Allah. Oke, bye bye.